Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tata cara pet analisis menggunakan aplikasi Stata. Nah, untuk langkah yang pertama kita pindahkan file data yang mau diuji. Kita masuk dulu ke aplikasi Statanya, lalu ke bagian file, lalu ke bagian import, terus ke Excel spreadsheet, lalu kita centang import fish row dan ke browse, lalu kita pilih filenya yang ingin diuji, lalu open. Setelah itu tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan kode-kode untuk menemukan hasil yang ingin kita cari. Baik, untuk kode yang pertama itu dengan kode sum. Lalu kita buka kurung, lalu masukkan semua poin yang ada di sini. Mulai dari itu, XP, terus sampai ke bawah. Nah, tidak lupa di bagian sini secara otomatis itu ada spasi, kita hapus karena nanti akan mengganggu hasilnya. Lalu di bagian akhir kita tutup kurung lagi, lalu enter. Nah, keluar seperti ini. Nah, untuk kode yang kedua itu di kode dengan nama tab. Lalu setelah itu masukkan salah satu variabel yang ingin diuji, contohnya di variabel ini yang bertuliskan edu. Kita hapus dulu spasinya di sini. Tutup kurung lalu enter. Nah, keluar ini ya guys ya. Nah, untuk kode yang selanjutnya itu ada kode path track. REK, lalu buka kurung, kita masukkan mulai dari ini, terus ini semua yang berjumlah 4, lalu kita tutup kurung, lalu kita buka kurung lagi, kita mulai dari respect ini, lalu ke itu sama seperti sebelumnya, lalu tutup kurung, kita buka kurung lagi, lalu dari ini ke ini 2, terus dari ini langsung ke itu yang 4 tadi. Nah, sebelumnya kita hapus dulu pada bagian spasi yang otomatis keluar tadi agar tidak mempengaruhi hasilnya. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini keluar hasilnya. Nah, untuk kode yang keempat yaitu di regress. Untuk yang pertama kita klik dulu kodenya, yaitu dengan tulisan REGRESS, lalu kita tekan buka kurung, lalu masukkan item yang ingin diuji. Kita mulai dari ini lalu ke ini, lalu tutup kurung. Tidak lupa juga spasinya kita hapus, lalu tekan enter. Nah, setelah itu selanjutnya dilanjut dengan kode FIF, lalu enter. Setelah itu kita ke kode selanjutnya lagi, yaitu predict E1, receipt, lalu kita enter.
Nah, setelah itu ada lagi yaitu head test. Head test E1, lalu enter. Lalu selanjutnya ke kode switch dengan tulisan SWILK E1 atau enter. Nah, untuk selanjutnya kita regres lagi. Untuk regres ini sebenarnya sampai 4 dan caranya hampir sama, cuma beda item yang dimasukkan. Regres. Tutup kurung, lalu enter, klik FIF, enter, predict E2. Kita di sini benarkan E2 semua ke bawah, E2 reset, enter, lalu head test. Pada goncang. Head test E2, enter, lalu switch E2, lalu enter. Untuk selanjutnya di regres E3. Nah, untuk regres E3 dan E4 ini kita mulai dari item paling terakhir ke ini. Enter. Lalu FIF, predict, predict E3, reset, enter, test E3, enter, switch E3. Untuk yang terakhir itu regres 4. Regres Ya, foto. sama seperti sebelumnya, mulai dari yang paling terakhir lalu ke edu sp rc lalu enter. Kita ketik FIF, lalu predict E3 E4, reset, lalu tes E4, lalu switch. Nah, mungkin itu kode terakhir yang dapat digunakan untuk uji pet analisis ini. Bisa dilihat mulai dari atas, dari mulai sum sampai ke switch E4. Nah, baik, untuk setelah semua kode selesai dimasukkan, kita beralih ke cara membuat struktur model pada pet analisis ini. Nah, caranya itu kita tekan di statistik, lalu ke ini, ke SEM, lalu ke model building. Nah, di sini kita buat modelnya. Untuk yang pertama itu ada
4. Untuk yang kedua itu ada 2 dan yang terakhir. Nah, setelah itu kita kasih panah ini ke sini. Ini juga ke sini. Ke sini. Kita buat juga panah langsungnya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita juga perbaiki posisinya agar tanda panahnya itu lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan setiap nama itemnya. Lalu kita ke bagian estimate, kita klik estimate, lalu OK. Nah, seperti ini bagaimana caranya kita membuat struktur model 4 analisis. Mungkin itu saja penjelasan bagaimana cara penggunaan PET analisis dengan aplikasi Stata, dan yang terakhir ini bagaimana cara penggunaan struktur model pada PET analisis dengan Stata juga. Nah, untuk selanjutnya pada bagian interpretasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari R-square, koefisien, dan probabilitas. Untuk R-square dapat dilihat pada tabel regresi model 1 bahwa nilai R-square-nya itu 0,836 atau 8,36%. Variasi variabel EDU mampu dijelaskan oleh variabel EXP, ORG, infoclimate, dan awareness. Sisanya 91,64% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk koefisien, bahwa setiap kenaikan variabel EXP, satu satuan akan mengurangi EDU sebesar 0,003% dengan asumsi varian lain konstan. Bahwa setiap kenaikan variabel ORG
satu satuan akan mengurangi edu sebesar 0,15% dengan asumsi varian lain konstan. Bahwa setiap kenaikan variabel infoclimate, satu satuan akan mengurangi edu sebesar 0,26% dengan asumsi varian lain konstan. Terus bahwa setiap kenaikan variabel risk per caption, satuan-satuan akan mengurangi edu sebesar 2,96% dengan asumsi varian lain konstan. Nah, untuk probabilitasnya di sini nilai probabilitas edu yaitu sebesar 0,995. Dapat disimpulkan bahwa model keempat tersebut ini tidak signifikan. Nah, untuk regres model seterusnya itu sama seperti penjelasan yang ini. Mungkin itu saja, bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik di model pertama, yaitu FI5 untuk uji multikolinialitas yang didapat yang didapat nilai pada rata-rata FIF ini sebesar 1,09, yang mana itu kurang dari 10, maka model ini tidak terindikasi multikolinialitas atau lolos. Dan yang selanjutnya itu Hetes. Di sini Hetes ini untuk menguji heteroskadestisitas yang mana nilai probnya ini sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, maka model ini terindikasi heteroskadestisitas yang artinya tidak lolos. Yang selanjutnya itu Zwick. Pada uji Zwick ini itu menguji normalitas yang terdapat nilainya itu sebesar 0,00067, yang dimana ini kurang dari 0,05, maka model ini tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya itu pada model kedua, pada FIF ini miannya itu sebesar 1,06, yang berarti itu kurang dari 10, maka model ini tidak terindikasi multikolinialitas. Dan yang selanjutnya itu untuk uji Hetes, yang dimana ini probnya itu 0,6657, yang berarti lebih dari 0,05, maka model terindikasi maka model ini tidak terindikasi heteroskadestisitas atau lolos. Yang selanjutnya itu Zwick ini sebesar 0,39651, yang dimana nilainya ini itu kurang dari 0,05, maka tidak memenuhi syarat. Dan untuk yang selanjutnya itu FIV pada model ketiga, yang dimana itu rata-ratanya itu 1,06, ya berarti kurang dari 10, maka maka model ini tidak terindikasi multikolinialitas atau lolos. Yang selanjutnya itu Hetes. Dapat dilihat di sini itu nilainya 0,0001, yang dimana itu nilainya itu kurang dari 0,05, maka model ini terindikasi heteroskadasitas. Dan untuk Zwick ini dilihat nilainya itu 0,00533, yang dimana nilainya ini lebih kecil dari 0, lebih besar anjir. Dilihat dari Zwick E3 ini
nilainya itu 0,00533, yang mana berarti ini lebih besar dari 0,05, maka model ini memenuhi syarat. Dan untuk model terakhir itu rata-ratanya itu sebesar 1,09, yang dimana 1,09 ini kurang dari 10, maka model ini tidak terindikasi multikolinialitas. Dan untuk hatersnya itu sebesar 0,3408, yang berarti kurang dari 0,05, maka model ini terindikasi itu heteros. Dan untuk yang terakhir itu sebesar 0,86668, di mana nilainya ini lebih dari 0,05, maka model ini itu memenuhi syarat pada uji normalitas. Yang selanjutnya itu interpretasi diagram pairing, di mana contohnya ini hubungan edu ke Warnes ini sebesar -7,8, dan XP ini ke Warnes ini 0,0031, dan ORG ini ke Warnes ini -3,8, dan Infolimet ini sebesar -0,26, dan seterusnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.